Bab 581. Si Gong tampaknya tidak keberatan dengan persatuan mereka, tetapi dia masih berkata dengan tenang, "Tuan, gerbang bagian dalam adalah fondasi dari sebuah sekte. Itu sudah sama sejak zaman kuno, dan begitu juga sekte lain. Jika pintu bagian dalam lemah, maka klan itu lemah. Sekarang, Patriark menyerahkan pintu batinnya untuk mendukung rumah pelayan lain-lain. Ini benar-benar kebijakan melepaskan akar dan mengejar akhir. Biayanya terlalu mahal dan mengguncang fondasi." Petik 2. Memang benar kata-kata Si Gong masuk akal, dan Xie Wuyu setuju dengannya. Awalnya, ada pintu dalam yang bagus di sini. Bahkan jika itu bobrok, itu memiliki fondasi yang dalam dan merupakan fondasi klan. Jika kita meninggalkannya, membuat kompor dan membangun pintu dalam yang baru, itu akan memakan banyak biaya, dan para Zongmen mungkin tidak mampu membelinya. Namun, siapa yang membiarkan biaya tidak datang dari pintu? Zuofan membawa uang ke klan, seorang tiran lokal memiliki segalanya untuk dilakukan dengan itu, jadi dia tidak perlu khawatir tentang itu. Jangan katakan untuk membangun pintu dalam yang lain. Bahkan jika kita membangun 10 atau 8 dari mereka, dia tidak akan mengerutkan kening atau mengedipkan matanya. Siapa yang akan membiarkan dia tidak membayar? Kata-kata haha Si Gong di atas. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sekarang ruang layanan campuran elit dalam ayunan penuh dan tidak di bawah pintu bagian dalam. Jika ditarik saat ini, apakah kerugiannya akan lebih besar? Terlebih lagi, itu juga merupakan kelebihan dari rumah pelayan. Klan saya selalu memberikan kehidupan kepada para pelayan. Meskipun kasar, itu harus menjadi andalan klan untuk keluar. Petik 2. Matanya sedikit menyipit, dan Xie Wuyu terkekeh. Ngomong-ngomong, mengambil keuntungan dari kesempatan ini, sekte saya juga memiliki proposal, yaitu Zuofan, seorang murid pelayan yang telah membuat prestasi luar biasa, dan saya ingin merekrut dia ke sekolah elit. Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, Bai Gongfeng segera mengangguk. Zuofan, seorang anak laki-laki dengan bakat brilian, sama sekali bukan orang biasa. Dia telah membuat prestasi yang luar biasa kali ini. Perlu menjadi elit. Jika Anda ingin menjadi elit, Anda harus diizinkan menjadi anggota klan kekaisaran. Jika tidak, Anda memenuhi syarat untuk menjadi anggota klan kekaisaran. Ya, tolong izinkan aku. Bai Gongfeng dan kelompoknya semua mengangguk sebagai jawaban. Adegan yang rapi dan seragam seperti itu belum pernah muncul sebelumnya di pertemuan pintu bagian dalam. Si Gong melihat semua ini dengan dingin, tetapi dia tidak tahu di mana dia berada. Orang-orang ini telah melewati Qi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak minum dengan dingin dan berkata, "Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Apakah kamu harus melanggar aturan leluhurmu?" Saya ingin melaporkan kepada Patriark bahwa sekte elit telah membuat peraturan yang jelas. Sejak pendirian sekte kami, hanya ketika kami mencari kesempurnaan, mereka dapat menjadi tuan. Tetapi ruang pelayan bukan untuk melenyapkan para murid, atau mengenakan tubuh dosa, tidak memiliki kualifikasi seperti itu untuk waktu yang lama. Bahkan jika pengorbanan besar keluar dari kamar pelayan, bukankah itu para elit? Pada awalnya, aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang kita hanya untuk mencegah orang-orang di klan melakukan malpraktek untuk keuntungan pribadi dan menyalahgunakan pintu kenyamanan. Namun, Zuofan dan yang lainnya semuanya lebih unggul dari yang lain dalam hal potensi dan kekuatan. Pemujaan para tetua jelas bagi semua, dan ada juga aturan di sekte. Jika seseorang dikenali oleh sebagian besar tetua di sekte, mereka dapat melanggar batasan ini dan bergabung dengan para elit. Sekarang saya akan bertanya, siapa yang menentang Zuofan dan yang lainnya memasuki gerbang elit? Xie Wuyu melirik kerumunan dengan dingin dan membuat suara samar. Bai Gong dan Qi Gong segera memimpin jalan, kami tidak keberatan. Kami harus mengikuti kepala kuda pemimpin. Kami tidak keberatan. Pada saat yang sama, para tetua dari kelompok kamar pelayan lain-lain membungkuk untuk melapor. Setelah menyentuh hidungnya, wajah Si Gong muram, tapi dia tidak marah. Dia sepertinya sudah lama mengharapkan situasi ini. Dia berkata dengan suara pelan, "Ini juga setengah-setengah dan diskusi ini belum dapat diputuskan. Terlebih lagi, orang-orang di kamar pelayan semuanya nakal. Jika Anda bergabung dengan elit, saya khawatir itu elit dan murid tidak akan cocok satu sama lain.
Oleh karena itu, saya pikir tidak disarankan untuk terburu-buru terlalu cepat. Petik 2. Iya, si Gongfeng benar. Adapun sekolah dalam, mereka segera mengangguk sebagai tanggapan. Namun, begitu mereka mulai berbicara, minuman besar tiba-tiba terdengar. Menyela sanjungan mereka, untuk nenekmu, kami adalah iblis, yang merupakan sudut yang baik. Siapa yang harus mematuhi aturan? Untuk alasan ini, jika kami menolak murid elit, apakah kita masih bisa disebut elit? Kita cukup memanggil gerbang leluhur kedua atau pintu belakang. Melihat ke atas, seorang pria gemuk dengan pakaian kuning muncul dengan wajah marah, diikuti oleh seorang pria kulit hitam kurus dan seorang sarjana berwajah hijau. Tetapi itu adalah 3 kejahatan dunia bawah yang tiba pada saat yang sama. Alis sedikit cemberut, kejahatan tidak memiliki bulan cara yang aneh. Ini adalah pertemuan di dalam pintu, bagaimana Anda bisa datang? Kami telah mendengar bahwa beberapa orang telah mengusulkan untuk menghapus ruang layanan elit. Mari kita lihat. Siapa yang peduli dengan urusannya sendiri dan ingin mundur dari tempat yang begitu baik? Sudah bertahun-tahun sejak sekolah elit kami tidak merekrut elit yang layak. Siswa. Sekarang sulit untuk menemukan sumbernya, tetapi akan ditarik lagi. Siapa yang berani mundur? Yangsa menunjuk ke para tetua sekte dalam, dan wajahnya penuh amarah. Ketika Si Gong melihatnya, dia terdiam. Dia bahkan melihat lengkungan aneh di sudut mulutnya dan menatap 2 tetua di sampingnya. Keduanya memiliki senyum diam-diam. Evil Wuyu mendengar, lebih aneh, dari siapa kamu mendengar berita itu? Sekarang semua murid di sekte elit telah tersebar. Tidak bisakah kita mendengarnya? Alis tidak terasa bergidik, Yangsa marah. Mata sedikit menyipit, hati jahat tidak ada bulan di bawah ledakan keraguan. Pintu elit benar-benar menyebar. Tapi proposal ini baru saja diajukan. Bagaimana bisa memutar kepalanya dan menatap Si Gong dengan dingin, wajah Xie Wuyu berangsur-angsur mereda. Tetapi sebelum dia bertanya, Si Gong sekali lagi dengan santai mengekspor, Yangsha, proposal ini diusulkan oleh saya. Saya bertanggung jawab atas gerbang dalam atas nama persembahan agung. Secara alami, kita harus mempertahankan aturan dan wajah klan. Bahkan jika Anda haus akan bakat, Anda tidak dapat merekrut sekelompok pekerja ke dalam elit. Jika tidak, berita akan menyebar, mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di sekte kebijakan sihir kami, dan kami hanya dapat membiarkan pelayan lain-lain terus berjalan. Berapa banyak yang harus kita hilangkan? Drop Sare. Bisakah ini disebut drop sare? Saya akan memberitahu Anda apa artinya menjatuhkan sare mengambil napas dalam-dalam. Yangsa terus minum. Jika Anda tidak bisa mengalahkan orang lain, Anda akan dipukuli hitam dan biru. Dan itulah yang akan Anda dapatkan. Pada pertemuan naga ganda, puluhan orang pergi ke pertemuan itu, dan akhirnya 4 orang kembali. Itulah yang Anda sebut saham jatuh. Pikirkan awal. Dengan itu, Yangsa mulai memandang semua orang dengan gembira dan berbicara tentang masa lalu. Yinsa dan Guisa telah melihatnya. Meski sudah puluhan kali mendengarkannya, ia masih merasakan pedih setiap kali mendengarnya lagi, karena situasi perang saat itu benar-benar mengerikan. Hanya Si Gongfeng yang melihat semua ini dengan seringai di hatinya. Dia memandang kedua tetua dan berbisik, saya tahu bahwa dia akan berbicara tentang sejarah kaum revolusioner lagi, yang dapat ditunda selama 1 jam. Haha, persembahan batu itu brilian. Sekarang semua orang tingkat tinggi berkumpul bersama. Persembahan besar tidak bisa keluar dari gerbang, dan tidak ada yang mengurus kamar pelayan. 2 hantu kecil itu akhirnya bisa melakukannya tanpa ragu. Penawaran kedua menyeringai dan berseru. Persembahan batu tidak setuju, mata memancarkan esensi Taoisme, hanya Wuyu jahat yang melihat semua ini, semakin bingung. Apa yang dilakukan orang tua itu? Jelas bahwa lamarannya tidak bisa lolos. Mengapa dia harus memberikan kontribusi yang tidak berguna? Di sisi lain, 2 sosok pria dan wanita tiba-tiba muncul di depan gerbang kuburan yang ramai. Mereka semua mengeluarkan napas yang kuat dan memandangnya dengan jijik. Apakah ini kantor elit yang membuat banyak keributan dalam beberapa hari terakhir? Dikatakan bahwa tidak butuh waktu lama untuk pendirian perusahaan, tetapi hampir melubangi semua orang di pintu bagian dalam. Sekarang saya mengerti itu benar-benar sebuah pintu, dan saya telah menginvestasikan banyak uang. Seorang gadis muda, sekitar 16 atau 17 tahun.
menginjak kakinya dan menatap semua orang di sini dengan senyum tipis. Di sampingnya, seorang pemuda yang sama tampannya, dengan senyum aneh di mulutnya, sedikit mengangguk, adik perempuan bela diri Yujuan benar. Ada banyak modal yang diinvestasikan di sini, tetapi dia berani menantang pintu dalam. Kita tidak bisa beritahu mereka beberapa pelajaran. Beritahu mereka apa artinya menjadi faktotum, sedalam laut, mulai sekarang, masa depan tidak terbatas. Faktotum adalah semacam faktotum, tetapi dia masih ingin menendang hidung dan wajahnya dan sentuh elit. Nah, cocokkan. Itu dia dengan tertawa. Yujuan memegang dadanya sedikit dan berteriak, di mana para pejabat di sini? Yujuan dan Chifeng, murid sekolah elit, datang untuk menguji kekuatan para pekerja bau ini. Lihat apakah Anda memenuhi syarat untuk bergabung dengan elit. Tiba-tiba, semua orang di sekitar gerbang 4 arai tiba-tiba berbalik dan menatap mereka dengan terkejut. Meskipun kedua pria itu berbicara buruk tentang mereka dan tampak mencemooh di mata mereka, mereka datang atas nama elit dan ingin memilih elit dari mereka. Stuart Zuo tidak menipu kita di awal. Rumah elit ini benar-benar membuka jalan ke langit bagi mereka, membuat masa depan mereka cerah. Mereka tidak putus asa seperti sebelumnya. Untuk sesaat, semua orang datang kepada mereka dengan gembira. Melihat mata semua orang yang bersemangat, mereka meremehkan untuk melengkungkan bibir mereka, warna penghinaan di mata mereka bahkan lebih buruk. Pada saat ini, harimau hantu, Yueling, Kuilang dan orang-orang yang bertanggung jawab lainnya datang kepada mereka. Setelah melihat mereka, harimau hantu menoleh dan menatap Chifeng. Dia berkata, "Saudara bela diri tetua Chifeng, lama tidak bertemu. Saya mendengar bahwa sekte elit akan datang ke sini untuk memilih siswa. Tetapi saya tidak berharap bahwa 3 kontribusi tidak ada di sana. Andalah yang datang. Sayang sekali bahwa tidak ada penatua di kamar pelayan yang tersedia sekarang. Kami adalah satu-satunya yang bertanggung jawab untuk saat ini. Beritahu kami bagaimana Anda ingin memilih." Petik 2. Harimau hantu, bukankah kamu murid yang bangga dari tetua agung? Bagaimana kamu bisa ditugaskan ke tempat seperti itu? Sayang sekali sepertinya Chifeng juga sangat terkejut dan mengeluarkan suara. Harimau hantu melambaikan tangannya dengan santai, tetapi harimau hantu menolak untuk menjawab, hanya saja saya membuat kesalahan kecil dan dilemparkan ke sini oleh tuannya. Saya beruntung. Sekarang kamar pelayan tidak sama seperti sebelumnya. Bukan situasi tanpa harapan, tetapi peluang ada di mana-mana. Sekarang sekte elit juga memilih siswa di sini. Dengan kekuatan saya, itu seharusnya tidak menjadi masalah, haha. Petik 2. Dengarkan harimau hantu yang tertawa bahagia, 2 orang Chifeng tidak bisa tidak saling memandang, menunjukkan penghinaan. Akankah ada vitalitas di ruang servis? Kamu terlalu banyak berpikir. Bahkan jika ada, kami akan memadamkannya sendiri. Mata mereka sedikit menyipit, dan cahaya dingin di mata mereka menghilang. Bab 582. Pang Yujuan, apakah itu kamu? Tiba-tiba, minuman besar terdengar dari kerumunan. Elang besi memandang murid perempuan dari gerbang elit, matanya memancarkan kebencian yang mendalam. Yujuan itu juga meliriknya dengan ringan, dan mendengus mencemooh. Itu kakak bela diri Tieying. Saya tidak berharap untuk lari ke kamar portir. Ini benar-benar sesuai dengan status Anda sebagai serigala seks. Jika Anda mau, besar dan besar, hanya tempat kotor seperti itu yang bisa menampungmu. Pang Yujuan, kita semua tahu apa yang terjadi pada waktu itu. Seharusnya kamu tahu lebih baik dariku apa yang terjadi. Sekarang sepertinya kamu sudah bisa masuk elit meskipun kamu telah dilatih 4 kali. Diperkirakan itu kamu telah memainkan sesuatu seperti itu di tahun-tahun itu. Dengan senyum dingin, elang besi menggertakkan giginya. Dia meremehkan untuk berdalih bibirnya, tetapi Yujuan tidak peduli sama sekali. Kakek saya adalah 7 tetua Zongmen. Tidak peduli apakah itu gerbang dalam atau gerbang luar, siapa yang berani memindahkan saya? Anda adalah satu-satunya yang tidak dapat memahami urusan saat ini. Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai tuan pertama di dunia luar. Anda tidak akan membiarkannya pergi. Sekarang hanya masalah memintanya. Petik 2. Aku mengerti. Kamu akhirnya mengakuinya, Jalang. Mengikat, sekarang mereka adalah murid elit. Mereka memilih murid mereka atas nama sekte elit.
Kita akan membicarakannya nanti. Elang besi baru saja akan memarahi, harimau hantu adalah minuman dingin. Menghentikannya, lalu dia memandang kedua orang itu, kakak senior Chifeng. Bagaimana Anda ingin menguji? Tolong beritahu saya. Saling memandang, Chifeng tidak bisa menahan senyum aneh. Ini sangat sederhana. Kekuatan ujian secara alami bagi kita untuk melakukannya sendiri. Anda yang ingin bergabung dengan elit secara alami dapat datang untuk pamer. Tanda seru. Petik 2. Yah, aku pergi dulu. Begitu dia mengatakan ini, ada seorang pria kuat di antara kerumunan yang berinisiatif untuk mendaftar dan berlari keluar dengan ekspresi gembira. Tetapi ketika mereka melihat pencapaiannya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Sayangnya, Anda adalah praktisi Tiangsuan 5 kali lipat. Anda bahkan tidak bisa memasuki pintu bagian dalam, apalagi elit. Mengapa Anda kehabisan sekarang? Tapi menggelengkan kepalanya, harimau hantu itu meraung, Masan Pao, apa yang kamu lakukan? Kamu pikir kamu adalah pengurus rumah tangga Zuo? Menyentuh. Namun, omelan harimau hantu belum jatuh, tetapi suara keras telah bergema di telinga semua orang. Saat berikutnya, ada terbang merah, dan pistol kuda 3 yang baru saja meledak langsung terbang seperti layang-layang putus. Ketika jatuh ke tanah, itu benar-benar mati, tetapi matanya masih berkedip karena kegembiraan. Mungkin sebelum dia meninggal, dia tidak mengerti bagaimana dia mati. Pupil matanya mengecil, hati harimau hantu tidak bergerak. Dia menoleh dengan kaku dan melihat ke arah dampak kekuatan Dao Yuan. Namun, mulut Chifeng dipenuhi dengan semacam senyum jahat, dan dia perlahan mengambil kembali tangannya. Menurutmu apa yang aku lakukan? Bukankah kamu pernah melakukannya sebelumnya, harimau hantu? Tanpa sadar, Chifeng menatapnya dengan provokatif. Wajah sedikit berat, harimau hantu diam, tubuh benar, jangan pergi menemuinya. Tapi di lubuk hatiku, tidak ada alasan untuk kemarahannya, dan tinjunya mengepal. Ketika Kuilang melihatnya, dia segera berteriak kakak bela diri yang lebih tua, Chifeng, kamu terlalu berlebihan. Bukankah kamu mengatakan bahwa itu adalah kekuatan ujian masuk sekolah? Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Itu hanya bajingan Bao. Aku tidak bisa menahan diri. Apa masalahnya? Dengan jijik, Chifeng menoleh dan menatap penonton lainnya dan berkata sambil mencibir, siapa lagi yang ingin mencoba kekuatannya sendiri? Semua murid mundur 2 langkah tanpa sadar, dan mata mereka penuh ketakutan. Apakah kedua orang ini benar-benar di sini untuk memilih siswa elit? Mata penuh cemoohan, wajah 2 orang menggantung hanya ejekan tak berujung, tetapi dengan gerakan sebelumnya untuk membunuh, tetapi tidak ada yang berani menunjukkan. Bahkan jika mereka adalah Kewolf, mereka telah menyadari bahwa kedua orang ini tidak boleh dipilih. Mereka jelas mencari kesalahan, dan pendatang tidak baik. Sudut mulutnya membentuk lengkungan yang aneh, dan mata Yujuan menyapu wajah semua orang. Akhirnya, dia jatuh ke mata Tieying yang marah dan berkata dengan senyum ringan, Saudara Tieying, betapa hebatnya kamu pada masa itu. Dia dikenal sebagai penguasa pertama gerbang luar. Bagaimana dia bisa sampai ke kamar pelayan, dan menjadi sangat pemalu sehingga dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukannya? Apa yang kamu katakan? Ketika matanya menatap, elang besi berteriak dan tinjunya terkepal kuat, Nona-nona Bao, jangan berpikir kamu lebih baik dari yang lain jika kamu masuk elit. Aku berani bertarung denganmu meskipun aku di alam Tiangsuan. Petik 2. Elang besi, omong kosong apa? Bagaimana negara Tiangsuan bisa mengejar keadaan cahaya ilahi? Apakah Anda pikir Anda adalah pengurus rumah tangga Zuo? Anda tidak bisa menahan diri. Kata-kata elang besi tidak selesai, harimau hantu adalah minuman besar. Menyelanya, Kuilang juga terus mengedipkan mata padanya, mengingatkannya untuk tidak jatuh ke dalam perangkap. Saudara, mereka menarik Anda. Jangan tertipu. Kelopak mata sedikit bergetar, Iron Eagle merenung sejenak, tetapi tidak ada suara lagi. Tetapi pada saat ini, tawa Yujuan terdengar lagi, dan matanya penuh dengan sarkasme. Hahaha, ternyata kakak bela diri Tieying takut padaku, Pang Yujuan. Lalu aku melihat bahwa kamu telah menyia-nyiakan 3 tahun kebaikan. Waktu, jadi kamu tidak perlu kekuatan dewa untuk bersinar di alam. Jika kamu tidak berani bermain dalam situasi seperti itu terlalu tanpa biji. Jangan bangga pada dirimu sendiri, Dame.
Terlepas dari perbedaan antara dua ranah, itu hanya perbedaan dari 5 keterampilan. Saya masih mampu untuk menemani Anda. Pang Yujuan, Tieying telah belajar darimu, katanya dengan suara keras. Melihat adegan ini, hantu harimau dan kelopak mata lainnya bergetar, menghela nafas tak berdaya, menggelengkan kepalanya. Yujuan dan Chifeng saling memandang dengan senyum licik. Pria ini akhirnya ketagihan. Jadi, di bawah perhatian orang-orang, momentum seluruh tubuh elang besi sangat besar. Tiba-tiba bergegas ke Giok Juan, cakar kail keluar, langsung ke tenggorokan wanita itu. Dengan sedikit senyum, Yujuan tidak peduli sama sekali. Begitu telapak Giok keluar, dia dipaksa oleh momentum kuat dari 4 tuan. Meskipun nada Iron Eagle sangat keras di awal, dia juga mengerti bahwa jika celah skill dari 5 level sulit untuk disentuh Yuan Li, dia sama sekali bukan musuh persatuan. Oleh karena itu, pada saat telapak tangan dan cakar mereka berpotongan, dia menggoyangkan pergelangan tangannya dan langsung membuat benturan keras itu terhuyung-huyung. Sebagai gantinya, dia menggenggam pergelangan tangan gioknya dari samping dan mencubitnya dengan keras. Kara, suara patah tulang yang rapuh dapat terdengar dengan jelas. Yujuan tidak bisa menahan tangis, wajahnya bengkok. Harimau hantu dan yang lainnya menganggukkan kepala dan memuji mereka satu demi satu. Mereka layak menjadi master pertama di gerbang luar. Seperti yang diharapkan, mereka diperintahkan oleh pengalaman bertarung mereka. Faktanya, kesenjangan antara Tiang Xuan dan Shen Zhao terutama adalah perbedaan antara Yuan Li dan Yuan Shen. Selama pihak lain tidak menggunakan kekuatan Yuan Shen, elang besi sekali lagi menghindari konflik langsung dengan pihak lain, masih ada peluang untuk menang. Sama seperti sekarang, momen berada di atas angin. Tetapi tidak menunggu publik untuk melihat bagaimana elang besi selanjutnya menaklukkan musuh, bahwa Yujuan telah menjadi murid tatapan, mata memancarkan rasa membunuh yang kuat. Bersenandung. Gelombang jernih keluar, elang besi segera terguncang untuk terbang, kepala auman, 7 lubang sudah keluar dari darah merah. Ini adalah pengaruh Dewa Yuan, dan gadis itu selingkuh. Murid tidak bisa membantu tetapi menyusut, Kui Serigala segera melompat, terbang ke depan, ingin membantu. Tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba berhenti di depannya, sebuah jari menusuk dadanya. Puff! Tidak dapat membantu tetapi seteguk darah menyembur keluar, Serigala Kui segera terbang keluar, tetap di tanah, melihat ke depan, tetapi melihat Chifeng menatapnya dengan senyum jahat, mencibir. Tuan Shen Zhao, yang tidak membutuhkan Yuan Shen, kamu bisa percaya itu bodoh. Seperti babi, bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk bergabung dengan elit? Kamu, sudut mulutnya menggelegak dengan darah, dan Kuilang menatapnya dengan marah. Apakah kamu di sini untuk memilih murid? Bagaimana bisa ada kebenaran yang begitu berat? Memilih siswa, sekelompok bajingan ingin menyentuh elit. Kami hanya ingin memperingatkan Anda untuk tidak paranoid. Anda tidak layak untuk itu. Senyum dingin, mulut Chifeng menunjukkan senyum jahat. Pada saat yang sama, Yujuan juga mengambil 2 langkah dengan ringan, dan segera mengejar Iron Eagle. Melihat penampilannya yang dirusak parah oleh Dewa Yuan, matanya tiba-tiba dipenuhi cahaya yang haus darah, dan dia memukul jantungnya. Dengan tekanan kuat pada dirinya, dia tidak bisa membantu memuntahkan darah lagi. Namun, itu hanya kekuatan telapak tangan sebelum memukulnya. Jika telapak tangan benar-benar terkena, dia akan terbunuh seketika. Namun, ketika elang berusia 2 bulan tiba di saat kritis, mereka pergi dengan bantuan besi. Hati Yujuan tidak mau, tetapi juga untuk mengejar, sesosok ada di depannya, kejar-kejaran di masa lalu, berikan padaku. Chifeng sekejap, datang ke roh bulan dan elang besi di depan sudut mulutnya dengan warna ganas, titik api, 2 orang memukul seni bela diri Xuanji, potong jari yang terbakar, kamu mati. Pupil matanya mengecil, dan Yueling terkejut. Sisi lain adalah Master Shen Zhao Bazong dan menggunakan keterampilan seni bela diri Xuanji. Dia tidak bisa menghentikannya dalam hal apapun. Seni bela diri Xuanji, rahasia neraka. Namun, pada saat ini, sosok harimau hantu tiba-tiba muncul, dan Chifeng memukul dengan keras. Dengan ledakan keras, harimau hantu itu mengayuh mundur 10 langkah, dan mau tidak mau memuntahkan seteguk darah. Chifeng berdiri kokoh di tempatnya, tidak bergerak, melihat ke arah harimau hantu, dan menggelengkan kepalanya dengan mencibir, hantu harimau,
saya bukan lawan Anda sebelumnya. Tetapi saya memasuki elit lebih awal dari Anda, dan kontrol kekuatan sudah di atasmu. Kekuatanmu terlalu tercerai-berai. Kamu bukan lagi lawanku. Hahaha. Menyentuh, roh bulan dan elang besi bertabrakan oleh kedua orang itu, dan momentum yang kuat mengguncang mereka dan jatuh ke tanah. Sekali lagi, mereka memuntahkan seteguk darah. Harimau hantu adalah mata yang dingin, menatap sosok satu sama lain dengan erat, mengertakkan gigi dan berkata, "Apa maksudmu? Apa itu dispersi kekuatan?" Haha, jika kamu tidak dalam mood, tentu saja kamu tidak akan mengerti. Penghinaan tanah-tanah melengkungkan mulut, Chi Feng tersenyum tanpa komitmen cara, di hadapanmu tubuh roh jahat itu. Selalu biarkan aku takut. Tapi aku tidak, saya tidak tahu sampai saya masuk ke elit bahwa Anda tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan. Itu adalah kinerja yang lemah. Sekarang, jika Anda melihatnya, itu benar. Jika tidak, Anda pikir itu hanya celah di antara keduanya. Kenapa kamu begitu jelek? Pupil mata tidak bisa menahan gemetar. Harimau hantu menggigit giginya erat-erat dan memarahinya di dalam hatinya. Itu dari keadaan pikiran. Yah. Aku tidak peduli denganmu di hadapan yang lebih tua, tetapi kamu telah menjelaskan kepadaku hari ini. Kami datang untuk menguji kekuatanmu. Kamu bahkan mengambil kesempatan untuk menantang kami, jadi kami tidak akan mempertahankan tangan kami. Semua ini bukan urusan kita. Jika seseorang berani berbicara omong kosong, maka dia menatap kerumunan dengan dingin. Mata Chi Feng penuh dengan pembunuhan. Semua murid takut untuk menjawab. Chi Feng melambaikan tangannya, Sua, dan beberapa kepala jatuh ke tanah dalam sekejap. Semua orang terkejut dan mengangguk dengan tergesa-gesa. Melihat adegan ini, Chi Feng dan Yu Juan saling memandang dengan puas dan mencibir. Harimau hantu mereka sudah benci menggertakkan gigi, tapi tak berdaya. Dan yang kedua, sebagai tukang, itu adalah hal yang paling rendah dan paling murah. Jangan coba-coba menyentuh elit kita. Kalau tidak, jika salah satu kutu busuk berlari masuk dan terinjak-injak sampai mati, jangan salahkan Tuhan dan manusia. Kemudian, Chi Feng mengeluarkan peringatan. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua menundukkan kepala, tetapi mereka tidak berani membantah. Itu adalah keputusan yang dibuat oleh Patriark sendiri bahwa murid dari ruang pelayan lain-lain dapat bergabung dengan elit. Namun, setelah kejutan para murid elit, orang-orang tidak berani berpikir untuk memasuki gerbang elit lagi. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak diterima di sana, dan itu adalah tempat yang berbahaya. Kemana mereka berani pergi? Faktotum selalu merupakan faktotum, dan beberapa ambang batas tidak dapat dilintasi. Beberapa murid yang dulu datang ke kamar kuli dari gerbang luar dan gerbang dalam sekarang memiliki beberapa penyesalan di hati mereka. Meskipun mereka mendapatkan harta sihir, mereka kehilangan salah satu hal yang paling berharga, martabat. Sebagai faktotum, di mata murid elit, mereka selalu ada seperti semut, yang tidak sebanding dengan identitas murid luar dan dalam. Melihat ekspresi tertekan semua orang, Chi Feng dua orang tahu bahwa tujuan mereka telah tercapai, mau tidak mau semua menunjukkan senyum aneh, dan kemudian dengan senang hati pergi dari sini. Hanya setelah mereka pergi, harimau hantu, K-Wolf, dan yang lainnya melihat ke belakang, tetapi mereka semua menggertakkan gigi satu persatu, penuh amarah. Gerbang elit dan ruang layanan, Liang Zi ini, adalah simpul. Bab 583. Dengan cara ini, 4 AS berhasil bertahan melalui banyak kesulitan dan kesulitan. Di aula gerbang dalam, Yang Sa penuh dengan kesedihan dan kemarahan, tetapi matanya penuh kecemasan. Melihat semua orang yang hadir, dia meraung dan berkata, oleh karena itu, untuk menghindari tragedi seperti itu terjadi lagi, kami, sebagai tetua sekte sihir CE, memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membiarkan orang-orang yang benar-benar bisa menjadi bertanggung jawab memikul beban berat klan, menghindari korban murid yang tidak bersalah, dan tidak berpegang pada satu standar untuk menurunkan talenta. Kata-kata Yang Sa berapi-api dan menggugah, yang menggerakkan hati orang-orang. Setelah mendengarkan bulan jahat dan roh jahat Yin, mereka tidak merasa tergerak di hati mereka, dan sepertinya memikirkan tahun-tahun asli yang luar biasa. Namun, yang lain mengantuk dan mulai tertidur. Bukan hanya batu yang mempersembahkan kurban kepada lawan,
tetapi bahkan kurban putih dari rakyat mereka sendiri. Wajah mereka kaku dan kelopak mata mereka terus beradu. Tapi, ini juga tidak bisa menyalahkan mereka. Bahkan jika Anda mengatakan betapa menyenangkannya, Anda bahkan tidak bisa mengatakan beberapa jam tanpa henti. Evil Wuyu, mereka bersamamu untuk berpartisipasi dalam pertemuan naga ganda, dapat memiliki resonansi, baru kemudian bertahan sampai sekarang. Tapi kami orang tua tidak banyak berinteraksi denganmu. Setelah mendengarkan pembicaraan yang begitu panjang, secara alami kita merasa mengantuk. Melihat ke langit di luar rumah, orang-orang tidak merasa terdiam untuk sementara waktu. Ibunya, ini sudah malam. Bagaimana pria gemuk itu bisa menariknya? Dari pagi sampai sekarang. Tampaknya si Gong Feng tidak tahan. Setelah melihat kegelapan di luar, dia menoleh dan berkata kepada tetua kedua, saya pikir sudah hampir waktunya. Ayo mundur. Ya, benar. Tarik cepat. Persembahan batu itu brilian. Dia buru-buru menganggukkan kepalanya, dan kedua penyembah itu tampak bersemangat. Saya pikir mereka telah menyelesaikan tugas mereka. Saya tidak ingin mendengar dia membicarakannya lagi. Siapa bilang tidak? Si Gong Feng menghela nafas, melambai dan berteriak, Yang Sa Gong, tolong hentikan. Saya mengerti sepenuhnya. Karena ada begitu banyak keberatan terhadap proposal ini, mari kita tunda untuk saat ini dan pertimbangkan dalam jangka panjang. Saya lihat sudah larut hari ini. Mengapa kamu tidak kembali dan memikirkannya dan mendiskusikannya lain hari? Kata-kata si Gong masuk akal. Bahkan jika kita terus bertarung, kita tidak dapat menemukan alasannya. Lebih baik kembali dan belajar dengan hati-hati. Begitu dia mengatakan ini, seseorang segera menggemakannya. Selain itu, tidak hanya orang-orang dari sekte Sigong, tetapi juga sekte Baigong bertepuk tangan, percaya bahwa lamarannya adalah satu-satunya hari ini. Tidak menyadari sedikit stagnasi, wajah gemuk Yang Sa, mau tidak mau merokok, wajahnya langsung murung, penuh ketidaksenangan cara, bagaimana setiap kali seperti ini. Kata-kata saya bahkan setengah tidak menyelesaikannya. Haha oke, maksud dari pemujaan Yang Xia dapat disampaikan kepada Anda, dan Anda tidak perlu menyelesaikan semuanya. Singkatnya, setelah mendengarkan kata-kata persembahan Yang Sa, saya lebih baik daripada membaca selama 10 tahun. Petik 2. Dengan senyum kering, si Gong membungkuk ke arah bulan jahat, dan berkata sambil tersenyum, Tuan, sepertinya saya tiba-tiba hari ini. Jika tidak ada urusan lain, pertemuan ini bisa diakhiri. Tidak terlalu terlambat bagi kita untuk membahas masalah kamar porter di lain hari. Setelah melihatnya dalam-dalam, Xie Wuyu curiga, tetapi dia tidak bisa menebak apa yang terjadi. Dia hanya mengangguk sedikit dan berkata, karena si Gong telah mengatakan itu saja. Lain kali, jangan membunyikan bel jika tidak ada masalah. Bagaimanapun, adalah tugas Tuhan untuk mengadakan pertemuan pintu dalam. Iya, aku akan mengingatnya lain kali. Alisnya sedikit bergetar. Si Gong tahu bahwa itu adalah bulan jahat yang mengalahkannya dengan cara yang tidak benar. Dia merasa marah di dalam hatinya, tetapi dia masih menganggukkan kepalanya lagi dan lagi. Kemudian, si Gong Feng membawa kelompoknya dan pergi dari sini dengan gembira. Tapi kejahatan tanpa bulan melihat punggungnya, masih ada yang salah di hatinya. Pada akhirnya, ketika hanya ada Xie Wuyu dan Baigong yang tersisa di aula, Baigong menganggukkan jarinya sambil mencibir. Saya tidak dapat membayangkan bahwa persembahan batu memiliki waktu ketika itu layu. Ini benar-benar memuaskan, haha. Tapi itu juga berkat Yang Sa menggiling orang tua itu. Kalau tidak, aku tidak tahu seberapa jauh aku akan terjerat dengannya. Yin Sa terkekeh dan menepuk bahu Yang Sa. Wajahnya gemetar, dan Yang Sa tidak senang, kapan saya tersenyum dan hau? Lao Su penuh lidah. Dia jelas salah dan terguncang oleh momentum lurus saya. Saya masih memiliki banyak pelajaran untuk diajarkan kepadanya. Dengarkan aku. Petik 2. Tidak. Lebih baik Anda menyerahkannya kepada orang tua itu. Telinga kami sudah cukup menderita hari ini, dan kami tidak tahan dengan suara Anda yang tak ada habisnya. Namun, tanpa menunggu Yang Sa untuk terus berbicara, hantu jahat telah melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan tertawa terbahak-bahak. Yang lain mengangguk dengan tergesa-gesa karena takut pria gemuk itu akan membuka pintu lagi.
Wajahnya sedikit tenggelam dan hati pria gemuk itu tertekan. Tidak dapatkah seorang pun merasakan kebenarannya yang besar? Hanya Xie Wuyu yang masih sedikit mengernyit dan bergumam. Aneh bahwa persembahan batu macam apa yang terjadi hari ini? Mengetahui bahwa tidak mungkin melakukannya, itu tidak seperti gayanya yang licik, kita istirahat dan pamer pamornya. Siapa sangka dia kalah angin kencang tahun itu, hahaha. Yang Sa tertawa dan menertawakan. Ketika mereka mendengarnya, mereka menganggukkan kepala dengan tergesa-gesa. Bai Gongfeng bahkan berkata, orang tua itu mengira dia masih kepala pintu bagian dalam. Dia tidak menyangka bahwa situasinya telah berubah. Hahaha. Namun, ketika orang-orang berbicara dan tertawa, seperti para jenderal yang telah memenangkan pertempuran, sebuah gambar yang indah tiba-tiba muncul di luar aula, menggenggam tangan dan membungkuk. Murid Yueling dari ruang pelayan, tolong temui Tuan dan Tuan. Petik 2. Kenapa gadis itu datang? Alisnya tidak terasa menusuk, persembahan putih menoleh untuk melihat kejahatan tanpa bulan. Di bawah kegelisahan hati semakin intens, kejahatan tidak memiliki bulan dengan cara tergesa-gesa, masuk. Setelah mendengar ini, Yueling bergegas ke aula, melihat kekerumunan, membungkuk dan berkata, Tuan, para murid elit pergi ke kamar pelayan untuk membuat masalah. Tetapi juga melukai parah dan membunuh banyak orang. Dia memperingatkan kita untuk tidak melangkah ke setengah langkah elit, kalau tidak kita tidak akan berhasil. Apa? Bukan dari kejutan, orang-orang saling memandang, luar biasa. Tidak ada persimpangan antara sekolah elit dan faktotum fangsu. Bagaimana bisa para murid di sana tiba-tiba lari mencari-cari kesalahan? Yang Sa lebih tercengang sejenak, dan kemudian melompat berdiri dengan marah dan berkata, siapa itu? Siapa yang berani pergi ke kamar pelayan untuk membunuh orang? Apakah Anda punya aturan? Qifeng dan Yujuan yang mendedikasikan diri untukmu? Roh bulan buru-buru menuntut yang nomor 1. Kelopak mata tidak merasa melompat, orang saling memandang, adalah menebak beberapa alis. Yujuan adalah cucu dari 7 tetua, dan Qifeng adalah cucu dari tetua kedua. Keduanya adalah pemuja batu. Cucu dan cucu perempuan mereka secara alami diinstruksikan oleh mereka. Matanya sedikit menyipit, dan Wuyu yang jahat tidak bisa menahan nafas panjang dari gas keruh, yang sudah jelas di hatinya. Dia menghela nafas, langkah yang luar biasa. Mengambil keuntungan dari kesempatan menutup pintu untuk mempersembahkan korban, dia menjerat semua pejabat tingkat tinggi di sini dengan pertemuan pintu dalam. Tetapi biarkan dua generasi muda mengambil inisiatif untuk membentuk kebencian di antara mereka. Klan elit dan rumah pelayan. Dengan cara ini, sulit untuk memilih elit di ruang layanan, dan pintu bagian dalam masih dalam posisi yang menguntungkan. Petik 2. Ya, jika mereka tidak membiarkan mereka memilih, mereka tidak akan melakukannya, tetapi kita bertiga adalah penguasa klan elit. Mau tak mau bersenandung, Yang Sa menegakkan dadanya dan minum. Namun, segera setelah dia mengatakan ini, roh jahat hantu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan keputusan tingkat tinggi kami. Tetapi masalah apakah para murid dari ruang layanan lain-lain bersedia memasuki elit? Anda bisa berpikir, tetapi di mana Tuan, yang tidak memiliki kesombongan, dipermalukan oleh orang lain, bagaimana dia bisa masuk ke elit dengan wajah malu? Dan mereka yang menurunkan perawakannya kebanyakan adalah mereka yang berada di atas tembok, jadi mereka tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan elit. Dengan cara ini, kita mungkin tidak dapat memilih satu orang di kamar portir. Ini adalah jenis rencana lain. Ini akan menghilangkan bagian bawah. Petik 2. Nenek beruang, dua hantu kecil ini berani merusak rencanaku. Aku harus memberi mereka pelajaran. Ketika Yang Sa mendengar ini, kedua muridnya memelototinya, dan dia harus kembali untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Namun, sebelum dia melangkah beberapa langkah, Xie Wuyu menghentikannya lagi, tidak ada gunanya. Karena mereka berani bertindak sembrono, mereka pasti telah menemukan alasan yang bagus. Ngomong-ngomong, apa alasan bagi mereka untuk membuat masalah pada para pelayan? Ruang. Petik 2. Beritahu Patriark bahwa mereka datang untuk menguji kekuatan para siswa atas nama sekolah elit. Kemudian mereka menembak dan membunuh banyak orang dengan alasan bahwa mereka mengambil kesempatan untuk menantang mereka. Yueling dengan cepat membungkuk untuk melapor. Xie Wuyu sedikit mengangguk dan berkata, pada saat itu,
Hanya kamar pelayan dan mereka yang hadir, dan tidak ada pihak ketiga. Publiklah yang mengatakan bahwa alasannya adalah publik, dan wanita tua itu masuk akal. Selain itu, Si Gong mendukung mereka dan menyelidiki mereka. Kami tidak bisa tidak membawa mereka. Satu-satunya kelemahan adalah mereka pergi ke kamar portir dan mengambil tempat elit untuk mengambil bagian dalam pemeriksaan. Ngomong-ngomong, minta kalian bertiga pernah mengatakan itu kepada mereka? Xie Wuyu memandang Yang Sa dan Guisa, dan keduanya menggelengkan kepala dengan ringan. Hanya kelopak mata pria kuning gemuk yang melompat, dan beberapa dari mereka memutar kepalanya dengan hati nurani yang bersalah dan tidak berani menatap orang-orang. Yah, ada yang salah dengan itu. Sepertinya mereka sudah mengurusnya, tapi menggelengkan kepalanya, jahat tidak ada bulan mendesah panjang suara. Roh jahat Yin dan roh jahat hantu melihat, tetapi mereka mengerutkan kening. Melihat Yang Sa, dia bertanya, apa yang kamu katakan kepada hantu-hantu kecil itu? Bukan apa-apa. Bahwa Yu Juan dan aku genit dan mengatakan bahwa dia pertama-tama akan menyelidiki kekuatan siswa elit atas nama kami dan memenuhi kewajiban kakak perempuan. Saat itu, aku pikir aku sedang bercanda, jadi aku setuju dengan acuh tak acuh. Siapa tahu, ada trik dalam hal ini. Petik 2. Bodoh. Wajahnya sedikit tenggelam, dan semua orang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Melihat Siang Qi Wuyu, Yin Sa berkata, sekarang kamar elit dan pelayan menjadi kaku, kita tidak pandai berurusan dengan dua hantu kecil itu. Tetapi bagaimana kita harus membersihkan kekacauan ini? Bagaimana dengan Zuo Fan? Kenapa dia tidak muncul baru-baru ini? Dia tidak menjawab pertanyaannya, tetapi Xie Wuyu bertanya dengan santai. Mendengar ini, Bai Gongfeng dengan cepat membungkuk dan berkata, sepertinya dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani. Dia belum terlihat selama beberapa hari. Biarkan dia melakukannya ketika dia kembali. Dia jauh lebih baik daripada batu yang mempersembahkan korban kepada mereka. Dengan senyum dingin, Xie Wuyu berbalik dengan santai dan pergi. Meninggalkan semua orang yang berdiri di sana dengan curiga. Zuo Fan adalah seorang murid meskipun dia sangat berbakat. Bisakah dia menangani semua hal sulit dari penyembahan mereka yang lebih tua? Sisi lain bukan hanya dua murid elit, tetapi juga dua lelaki tua di belakang mereka. Bab 584. Di gua yang sunyi, saat ini adalah sepotong reruntuhan, berantakan. Zuo Fan duduk dengan tenang di tanah batu, berlutut dengan tenang, dan tidak ada rasa sakit sebelumnya di wajahnya. Setelah beberapa hari berlari, Zuo Fan dan roh naga 9 hari itu melakukan pertarungan putus asa, bertarung satu sama lain, dan akhirnya berakhir dengan kemenangan Zuo Fan. Roh naga maniak itu tidak bergeming. Pada saat ini, kesadaran ilahi Zuo Fan yang luas dan berbintang secara bertahap dikompresi. Di tengah, itu adalah 9 hari naga Qi berputar bersama, seperti beberapa naga raksasa yang bersaing satu sama lain, dan itu akan bergabung menjadi satu. Awan berwarna-warni seperti lapisan halus. Mereka terbungkus di dalamnya. Dengan meremas kesadaran ilahi Zuo Fan, mereka perlahan-lahan diintegrasikan ke dalamnya. Bersenandung. Tiba-tiba, gelombang ruang tiba-tiba berdering. Tempat yang dibalut awan warna-warni itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Kemudian gaya hisap yang kuat tiba-tiba muncul. Lautan besar pengetahuan Zuo Fan, yang masih diperas, bergegas ke tempat di mana cahaya memancar dengan ganas tanpa menghentikan rem. Pada akhirnya, semua kekuatan ilahi terlibat dalam warna-warni, seluruh pikiran Zuo Fan tiba-tiba menjadi sunyi. Seolah-olah langit dan bumi mati, tidak ada suara di dunia. Zuo Fan juga duduk dengan tenang, wajahnya seperti batu, tidak bergerak. Mengaum. Tiba-tiba, raungan naga keluar dari pikiran Zuo Fan. Tempat yang tertutup oleh sinar matahari, sua-sua, 4 cakar naga tiba-tiba menyambar, dan kemudian seluruh tubuh naga terbuka. Seekor naga raksasa sepanjang ratusan kaki tiba-tiba muncul di benak Zuo Fan, mengaum tanpa henti. Pelangi bercahaya itu, juga seperti lapisan sutra yang disampirkan di tubuhnya, ke dalam sisiknya. Dari jauh, itu benar-benar seperti naga kuno yang turun ke bumi, tak terkalahkan, tidak kuat. Pada saat yang sama, Zuo Fan juga tiba-tiba membuka matanya, esensi matanya berbinar, seperti mata naga. Dia melihat ke langit dan meraung, membuat suara naga mengaum di langit.
Sentuhan raungan. Kekuatan naga yang kuat menyebar ke segala arah, dan semua yang ada di dalamnya hancur. Bahkan daerah yang layu dan makmur dari 5 orang tua tidak bisa tidak gemetar hebat. 5 tetua mengguncang tubuh mereka sedikit, dan mereka semua terkejut. Penatua lidah memandang Yuan Lao di satu sisi dan mengatakan kejutan di hati 5 orang. Apakah ini kekuatan roh naga? Saya tidak menyangka bahwa setelah kohesi, itu sangat mendominasi. Jika bukan karena restu Anda, kami akan membuat beberapa kesalahan sekarang. Anak ini benar-benar luar biasa. Haha, siapa bilang tidak? Bahkan aku baru pertama kali menghubungi jiwa naga. Aku tidak menyangka bisa begitu kuat. Dia mengelus jenggotnya dan mengangguk senang. Zuofan di dalam gua, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar, menjadi tenang kembali setelah raungan panjang dan dengan hati-hati merasakan perubahannya sendiri. Di dalam gua, matanya bergerak dan melihat reruntuhan. Dalam pikiranku, naga berwarna-warni itu juga menggerakkan mata naganya yang besar. Sejauh yang saya bisa lihat, itu juga pemandangan gua ini. Inilah sebabnya mengapa Zuofan adalah Zuofan, dan naga juga adalah Zuofan. Pada saat ini, naga raksasa ini telah sepenuhnya terintegrasi dengan kesadaran ilahi Zuofan, dan telah menjadi tempat persembunyian dewa aslinya. Artinya, bahkan jika tubuhnya hancur dan rohnya tetap ada, dia masih bisa merebut rumah itu dan dilahirkan kembali. Ini adalah cara ajaib untuk mengubah alam hampa. Selain itu, kekuatan roh jauh lebih kuat daripada dewa asli dalam keadaan dewa, yang setara dengan meletakkan lapisan baju besi lain pada dewa. Dibandingkan dengan penguasa negara bagian Huaxu, negara bagian Shenzhou hanyalah jarak antara bocah lelaki berusia 3 tahun dan lelaki setinggi 7 kaki. Namun, tidak ada yang mengira bahwa Zuofan adalah tubuh anak laki-laki berusia 3 tahun dan kekuatan seorang pria setinggi 7 kaki. Jika Anda menyerahkannya kepada orang lain, Anda harus membunuh orang itu. Haha, aku benar-benar cabul. Aku benar-benar cabul melihat penampilannya yang sekarang. Zuofan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Bahkan dia tidak menyangka hal aneh seperti itu akan terjadi melalui terobosan ini. Namun, tidak masalah jika Anda berpikir bahwa Anda tidak pernah mengambil jalan biasa sebelumnya. Bersenandung. Tiba-tiba, ada gelombang ruang lain. Zuofan tidak merasa tubuhnya bergetar. Dia tidak menyadari apa yang telah terjadi. Gelombang merah tiba-tiba dikirim dari dantiannya. Di tempat di mana lampu merah darah lewat, semua benda membusuk dan meleleh, dan akhirnya berubah menjadi genangan cairan kental, membuat suara bergizi. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Zuofan terkejut dan bingung. Dia melihat masa lalu dengan tenang, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa dengan terobosannya, bayi darah di tubuhnya telah berhasil menembus kultivasi negara bagian Shenzhou. Penguasa langit dan bumi 10 kali lebih kuat dari dewa asli. Bahkan dalam menghadapi serangan hantu, dampak bayi darah pada dewa asli sudah cukup untuk berubah menjadi bilah darah, merobek roh dan menghancurkan roh di dalamnya. Bayi darah adalah semacam benda ajaib. Dengan peningkatan kultivasi, itu menjadi semakin menakutkan. Inilah sebabnya, pada awalnya, leluhur iblis darah hanyalah seorang suci, begitu kuat di tanah suci. Memikirkan hal ini, hati Zuofan lebih terkejut. Sehingga bahkan jika dia benar-benar berada di puncak Master Huasu, juga sama sekali tidak takut. Selama dia bukan lawan yang kuat, siapa yang dia takuti? Di luar gua, Tuan Yuan mengambil roh naga bumi kembali ke tubuhnya dengan selusin kata di tangannya. Jenggot di sudut mulutnya bergetar sesaat dan tertawa kecil, tidak masalah. Karena roh naga langit telah kental, kita dapat sepenuhnya menarik batas. Ia sedikit mengangguk. 5 orang semua membungkuk. Namun, tepat ketika mereka akan mulai menghapus batas, gelombang merah tiba-tiba melintas, menabrak perbatasan dengan benjolan, yang membuat mereka terhuyung-huyung saat ini. Dan napas mereka terasa sedikit berjatuhan. Oh, tubuhnya sedikit bergetar, dan suara sesepuh lidah itu sepertinya terhalang oleh sesuatu dan tersedak. Yuan tua tampak sedikit aneh dan ragu. Ada apa, lidah tua? Bocah itu baru saja melepaskan putaran lain dari dampak roh. Kami tidak memperhatikan. Dia terkejut tidak menyadari senyum pahit, wajah tua lidah panjang penuh warna aneh. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Yuan tua melambaikan tangannya dan berkata,
haha tidak masalah. Ini hanya semangat naga. Itu normal untuk mencoba lebih banyak. Tidak, bukan itu masalahnya. Wajahnya penuh dengan kebingungan, dan lidah yang lebih tua berbisik, dua kelompok Dewa Yuan anak laki-laki itu benar-benar berbeda. Gelombang pertama atmosfernya luar biasa, yang benar-benar seperti roh naga. Namun, kelompok kedua penuh Yin dan Qi jahat, yang merupakan kekuatan Yin dan sangat kejam. Jangan katakan bahwa mereka adalah dua jenis dewa asli yang berbeda. Mereka hanya dua jenis kekuatan yang berlawanan dan ekstrim dari dewa asli. Apa? Alisnya bergetar, dan Tuan Yuan tiba-tiba jatuh ke dalam meditasi. Ada dua jenis kekuatan Yuan Shen. Apakah ada rahasia yang tersembunyi pada anak ini? Ledakan. Namun, sebelum dia bisa terus memikirkannya, suara keras lain keluar dari gua. Kemudian dia melihat kurung 5 lelaki tua mengguncang tubuh mereka dengan keras, dan kemudian mereka mundur 5 langkah dengan tergesa-gesa dan memandangnya dengan ngeri. Para tetua telinga, mata, mulut dan hidung mengungkapkan keterkejutan dengan cara mereka sendiri. Melihat semua ini, Yuan bertanya dengan cemas, "Ada apa denganmu?" Diam, tetua lidah hanya menghadapi gua itu, untuk waktu yang lama tidak bisa berkata apa-apa. Ladang kita yang layu dan makmur dihancurkan oleh bocah ini untuk waktu yang lama, tetua lidah sangat sulit untuk dikatakan. Pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat, dan wajah Yuan tua itu penuh dengan ketakutan. Ini, bagaimana bisa? Kelima orang ini semuanya adalah ahli dalam mengubah kekosongan menjadi 4 tingkat. Mereka bahkan lebih mampu menghadapi para praktisi yang mengubah 6 atau 7 tingkat kekosongan. Bagaimana alam yang layu dan makmur bisa diretas dengan begitu mudah? Bahkan jika itu adalah roh naga, hanya dipadatkan, itu tidak akan kuat sampai tingkat ini. Wah! Berapa banyak rahasia yang kamu miliki? Setelah melihat dalam-dalam ke dalam gua, wajah Yuan Lao dipenuhi dengan desahan udara keruh. Tapi di mana dia tahu, pada saat ini, Zuofan di gua terkejut. Karena tempatnya sekarang bukanlah gua, melainkan medan hampa. Dengan dia sebagai pusatnya, dalam jarak 100 meter, semua hal berubah menjadi bubuk, dan seluruh ruang terus-menerus bergetar. Semua hal, selama mereka memasuki ruang getaran, akan hancur total. Yang keempat, langit mutlak matanya sedikit menyipit. Di pupil kanan Zuofan, 4 cincin emas bersinar. Tepat setelah roh naga dipadatkan, bayi darah itu juga membuat terobosan. Kekuatan roh asli Zuofan melompat ke tingkat yang baru dalam sekejap, yang secara alami membuatnya menjadi kekuatan keempat dari kekosongan, kejernihan, dan murid ilahi. Ini adalah kekuatan sihir serangan dan pertahanan. Jika Anda menghadapi bahaya, jika Anda menggunakan gerakan ini, ruang akan mengalami guncangan hebat dalam jarak 100 meter, dan tidak akan ada manusia atau hewan. Tidak ada yang berani mendekatinya. Pada saat yang sama, Anda dapat mengejutkan lawan. Ini adalah keterampilan tak terlihat untuk membunuh orang. Bahkan jika Anda memiliki ribuan pasukan, Anda tidak dapat mendekati saya. Pada masa itu, kekuatan Kaisar Surga bukanlah kebanggaan yang sembarangan. Sudut mulut melintasi busur yang aneh, hati Zuofan lebih percaya diri. Sekarang semakin dia harus berurusan dengan tuannya, dia akan semakin aman. Akhirnya, dia tidak perlu malu-malu. Sama seperti barusan, dia jelas merasakan bahwa di bawah kejutan udaranya, batas itu langsung tersebar, yang sangat kuat. Selama berada dalam jarak 100 meter dari akre ini, dia adalah penguasa dunia, yang bisa bertarung dengannya. Itu layak untuk kekuatan ilahi yang dipahami oleh master tingkat kaisar. Setiap gerakan begitu mendominasi sehingga dia bertanggung jawab atas dunia. Hahaha. Hati tidak merasa tertawa, Zuofan melangkah keluar dari gua ini, benar-benar keluar dari celah. Namun, ketika dia datang, itu adalah gua yang dirancang dengan baik. Tetapi ketika dia pergi, itu hanya gua yang aneh. Karena segala sesuatu di sekitarnya diguncang olehnya, berubah menjadi ketiadaan, dan tidak ada jejak.